Shalom sahabat wanita di mana saja berada. Di dalam sukacita Tuhan kita kembali bertemu di saat ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian ini bersama. Kami memuja-Mu Allah kami, Allah perancang hidup kami. Bapa, terima kasih. Kau merancang yang kau pandang, ku perlu di luar mampuku untuk mengerti keajaiban kasih setiamu. Kau nyatakan setiap waktu bagai gelombang ombak di lautan. Mengagumkan semua yang Bapa lakukan, ubahku terus seturut gambar-Mu. Aku ada sebagaimana ku ada, hanya oleh anugerah-Mu, tangan penjunan maha bijaksana.
Mari sekali lagi katakan bersama. Kami puja segenap hati, naikkan pujian syukur bagimu. Semua makhluk ciptaan dan umat pilihan menyembah padamu. Sungguh kau tak tergantikan, Maha Kudus Tuhan dan Bapa kami. Kekalah kerajaanmu di langit dan bumi yang baru. Kekalah kerajaanmu, kekalah kerajaanmu di langit dan bumi yang baru. Kekalah kerajaanmu di langit dan bumi yang baru. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan terus memuji memuliakan nama-Mu lewat kesempatan ini Bapa. Kami mohon perkenanan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya mengundang sahabat wanita di mana saja berada, kita berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan saya dan engkau. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku. Walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Haleluya. Seperti Kristus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu. Seperti Kristus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta, oh bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma
percuma bila melayani Tuhanku. Tapi sungguh takkan percuma, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Puji nama Tuhan, kita berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Engkaulah perlindungan kami di waktu susah dan senang. Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, Bapa. Haleluya. Tuhanlah perlindunganku, Dialah keselamatanku.
Shalom, sahabat wanita guys lebih. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dan kali ini izinkan saya untuk memaparkan lebih dahulu topik kita pada hari ini. Judulnya adalah setelah ini apalagi. Menarik ya, judulnya pertanyaan. Kiranya bisa membuat kita mulai berpikir. Nah, mengapa saya memberi judul tersebut? Sahabat wanita, di masa-masa sekarang ya, apalagi dengan situasi pandemi, kadang-kadang kita tergoda untuk merasa patah semangat begitu ya. Rasanya kok situasi sekitar itu berat, situasi pandemi berat, ada banyak perubahan yang sedang terjadi, ada banyak tantangan yang sedang terjadi. Nah, lalu di saat yang sama mungkin ada juga sebagian dari kita yang masih merasa butuh untuk punya keinginan, ingin sesuatu yang lebih dari apa yang kita punya sekarang, atau orang sering bilang ambisi. Tapi di sisi lain kalau kita renungkan, sahabat wanita, seringkali ketika kita punya ambisi, ambisi itu tampaknya tidak pernah cukup. Misalnya, ini yang paling sederhana saja ya, ketika kita sudah punya pasangan, lalu kita ingin punya keturunan. Ketika kita sudah punya keturunan, lalu kita ingin keturunan yang kedua, anak yang kedua. Ketika kita sudah punya misalnya nanti anak, kita pengen punya menantu dan seterusnya, punya cucu dan seterusnya. Itu kalau bicara soal keluarga. Lalu kalau kita bicara soal materi, kita misalnya sudah punya satu rumah, lalu kita ingin mempercantik rumah gitu ya, atau kita sudah punya satu kendaraan, kita ingin punya 2 kendaraan. Atau misalnya kalau yang wanita biasanya kita sudah punya satu atau 2 tas yang pantas untuk kita pakai, kita ingin lebih, atau sepatu begitu ya, kita ingin lebih. Nah, sahabat wanita, kadang-kadang kita perlu sadari bahwa keinginan itu kalau diikutin terus-menerus kayaknya tidak pernah cukup ya. Akan selalu ada yang lebih yang kita inginkan. Nah, izinkan saya sebelum nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut, kita coba lihat ya, sebetulnya apa sih manusia dan kehidupannya itu. Nah, saya mengambil dari satu teori dalam psikologi yang dikemukakan oleh Viktor Frankl. Viktor Frankl adalah seorang psikolog yang melahirkan teorinya. Ini menarik ya, sahabat wanita. Viktor Frankl melahirkan teorinya, bentuk terapinya disebut dengan logoterapi, teorinya dikenal dengan searching for meaning, jadi mencari makna. Nah, sekilas tentang Viktor Frankl, beliau adalah seorang keturunan Yahudi yang mengalami kamp konsentrasi pada zaman Nazi. Beliau mengalami kehilangan orang-orang dekat, dan teori ini boleh dikatakan lahir salah satunya dari pergumulan beliau ketika melewati masa-masa sulit di kamp Nazi. Nah, ada 6 asumsi yang mendasari yang mungkin bisa kita renungkan dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, manusia itu memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Dan yang menjadi center dari ketiga hal ini yang merupakan satu kesatuan adalah roh sebenarnya. Nah, kalau kita bicara roh, kita tidak selalu dipahami hanya dalam konteks keagamaan. Tapi sebetulnya spiritual itu bisa dibedakan dari religious. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu atau sahabat wanita ingin melihat ini sebagai bagian dari pemahaman interpretasi teologi, tidak masalah, karena kita juga dalam teologi juga kita mengenal ada tubuh, ada jiwa yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak, dan ada roh atau ada nurani kita. Nah, sahabat wanita, sesungguhnya yang menjadi center kita adalah roh. Coba kita renungkan gitu ya, sehingga akan jauh lebih bermanfaat kalau dalam hidup ini kita tidak mengejar atau memupuk keinginan dan kehendak yang hanya memuaskan tubuh atau memuaskan jiwa. Karena sesungguhnya yang akan masuk kepada kekekalan adalah batin kita, manusia batiniah kalau meminjam istilah dari firman Tuhan. Lalu asumsi yang kedua, kehidupan itu memiliki makna di setiap situasi yang terjadi. Asumsi ini mengingatkan saya kepada apa yang dituliskan dalam Roma 8 ayat 28 ya, sahabat wanita, bahwa
Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara. Artinya, setiap peristiwa yang kita diizinkan mengalami, dan hari-hari ini mungkin ada begitu banyak peristiwa duka, peristiwa kehilangan yang kita diizinkan mengalami, mungkin kegagalan, mungkin peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Mari kita berusaha mencari maknanya. Jadi alih-alih kita marah, alih-alih kita menyesali, tapi mari kita belajar untuk mencari maknanya. Karena sesungguhnya kehidupan yang memberi kita peristiwa, memberi kita pengalaman dan situasi, dari setiap peristiwa dan pengalaman itu ada makna yang kita bisa petik. Kalau orang suka bilang ada hikmahnya. Nah yang ketiga, asumsi ketiga, manusia kita, Anda dan saya, memiliki kehendak untuk menemukan makna. Sesungguhnya ada dorongan di dalam diri kita untuk memaknai setiap peristiwa. Nah, yang perlu kita cermati, sahabat wanita, kadang-kadang hidup ini terlalu cepat, rutinitas terlalu cepat, dorongan-dorongan aktivitas terlalu cepat, sampai kita tidak punya waktu untuk diam dan merenungkan apa maknanya. So, it's a good habit untuk kita mengambil apa yang kita diajarkan di dalam iman Kristen disebut saat teduh. It's a good habit untuk kita diam. Kalau saya ingat dalam istilah di Mazmur itu selah ya, diam, pause, untuk kita merenungkan dan memaknai apa yang kita alami, apa yang diizinkan terjadi. Kadang-kadang kita lakukan di pagi hari atau di malam hari, atau misalnya dalam satu minggu ada satu hari Sabat. Sabat sesungguhnya adalah waktu untuk kita diam, merenungkan, memaknai. Jadi mari kita gunakan kehendak kita untuk menemukan makna. Nah, di sisi lain, asumsi keempat, manusia memiliki kebebasan untuk menemukan makna. Nah, ini menarik ya, sahabat wanita. Bagaimana kita menemukan makna peristiwa di hidup kita akan bergantung dari nilai-nilai, prinsip-prinsip hidup, filosofi-filosofi hidup apa yang masuk di dalam pikiran kita, masuk di dalam emosi kita, yang dididikkan atau diajarkan kepada kita melalui budaya, melalui pendidikan formal, melalui kebiasaan keluarga, melalui ajaran-ajaran agama. Oleh sebab itu mungkin kita sering merasa bingung ya, kok orang punya pemaknaan begini A, B, C, lalu orang dengan latar belakang budaya beda atau agama beda, maknanya beda lagi. Semoga lewat penjelasan kali ini sahabat wanita bisa mengerti bahwa manusia di dalam memaknai peristiwa di hidupnya akan sangat dipengaruhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip apa yang dia anut. Nah, oleh sebab itu, sahabat wanita menjadi sangat penting untuk kita memastikan di dalam pikiran dan perasaan kita, kita itu mengkonsumsi nilai-nilai prinsip-prinsip yang benar. Yang memang Anda bisa yakini itu akan menjadi kekuatan bagi Anda. Misalnya, ya, saya beri contoh, misalnya memaknai kematian. Kalau di dalam iman Kristen, kita memaknai kematian sebagai perpisahan sementara, apalagi kalau orang yang kita kasihi sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita punya pengharapan bahwa satu kali waktu di belakang langit biru kita akan bisa berjumpa kembali. Karena kita meyakini ada prinsip bahwa hidup itu bukan yang sekarang saja, tapi ada kehidupan setelah kematian. Nah, sahabat wanita, prinsip ini tentu tidak dianut oleh orang-orang yang memilih tidak mempercayai agama, gitu ya. Mungkin mereka merasa bahwa ya hidup itu hanya sekarang. Oleh sebab itu muncullah ya istilah YOLO, you only live once. Kesannya kayak Anda hidup hanya satu kali. Jadi buatlah apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan karena ini cuma sekali. Nah, sahabat wanita bisa lihat perbedaan prinsip ya. Ketika acuan prinsip dan nilai berbeda, maka maknanya itu juga akan menjadi beda. Makna peristiwa akan menjadi beda. Sehingga ini menjadi penting sekali untuk kita, implikasinya ya sahabat wanita, bagaimana di dalam keluarga, kalau Anda sudah memiliki anak, bagaimana kita bisa mewariskan nilai-nilai kebenaran sebagai acuan untuk anak-anak kita, keluarga kita, memaknai peristiwa-peristiwa kehidupan berdasarkan prinsip kebenaran yang sama dan yang benar.
Lalu asumsi yang kelima, agar keputusan menjadi bermakna, manusia perlu merespon kehidupan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan hati nurani. Jadi di mana saya jadi ingat ada satu pepatah yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini kita bicara soal di mana kita tinggal, maka ada norma-norma budaya. Budaya di dalamnya termasuk agama, yang kemudian menjadi acuan. Nah, keputusan-keputusan pilihan dalam hidup menjadi bermakna jika kita mampu merespon sesuai dengan nilai-nilai di mana kita ada. Nilai kepatutan, nilai kesopanan. Itu akan membuat kita bisa hidup cukup selaras dengan masyarakat di mana kita berada. Lalu yang keenam, ini asumsi yang baik sekali, bahwa setiap manusia unik dan tak tergantikan. Sahabat wanita, ini kalimat yang mungkin indah dikatakan, tetapi saya ajak untuk kita memaknai. Saya yakin kebenaran firman Tuhan yang juga menyatakan bahwa kita ini dibuat dalam rancangan Allah yang sempurna, dan untuk setiap kita, manusia, setiap individu, ada panggilan khusus ya, yang Tuhan juga sudah rancangkan. Nah, oleh sebab itu, ketika kita mengerti bahwa setiap kita ini unik dan tak tergantikan, maka kita bisa cukup kuat untuk melawan atau bertahan dari situasi zaman sekarang yang sangat komparatif ya, sahabat wanita. Kalau mungkin pernah mendengar salah satu dampak kurang baik dari kalau kita terlalu sering mengakses sosial media misalnya, tanpa sadar kehidupan orang-orang lain yang dimunculkan di sosial media itu kita compare dengan diri kita. Dan itu membuat kita menjadi tidak bahagia, karena seperti pepatah bilang, rumput tetangga selalu tampak lebih hijau gitu. Dan kita jadi kurang bisa melihat apa keunikan kita, apa berkat yang Tuhan beri buat kita dan keluarga kita. Nah, saya lanjutkan lebih dahulu. Tadi adalah 6 asumsi. Nah, prinsip dasar. Ini nanti saya akan tarik kepada implikasinya ya, sahabat wanita. Setiap kita itu memiliki core ya, inti yang sehat. Nah, ini meyakini teori Frankl meyakini bahwa manusia punya dasar potensi kebaikan. Jadi kita itu punya healthy core, bahwa pengalaman hidup mungkin sedikit membuat atau sedikit banyak mencemari healthy core ini, bisa jadi. Nah, kalau saya ingat kita diajarkan di dalam suara kebenaran bagaimana arti keselamatan adalah Tuhan ingin mengembalikan kita kepada rancangan yang semula. Nah, kata rancangan yang semula, saya bisa maknai, this is the healthy core. Ada satu rancangan awal yang kalau boleh begitu ya, sahabat wanita, sampai nanti kita selesai di bumi menutup mata, kita sudah mencapai rancangan semula ini. Apa yang Tuhan sudah rancangkan buat kita. Oleh sebab itu, waktu menjadi punya makna yang sangat penting. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita agar healthy core atau rancangan semula ini dapat tercapai. Nah, prinsip kedua, ketika manusia di dalam kehidupannya mengalami peristiwa-peristiwa yang melukai, peristiwa-peristiwa yang traumatik, maka inner core-nya ini kemudian mungkin agak terluka begitu ya. Dia menjadi tidak bisa melihat potensi atau kebaikan-kebaikan yang ada di dalam dirinya. Di slide ini saya sebut sebagai sumber-sumber internal yang dia miliki. Sehingga Anda bisa menemukan orang-orang yang merasa, saya tidak punya apa-apa, hidup saya tidak berarti, untuk apa saya teruskan, saya sudahi saja, begitu ya Bapak Ibu. Ketika seseorang sedang jiwanya tidak sehat, maka bisa jadi dia tidak mampu melihat sumber-sumber internal yang dia miliki dan menggunakan inner core itu untuk bangkit dan menjalani hidup. Nah, di poin inilah kita bisa membantu satu sama lain. Sebenarnya kita saling membantu dengan umpan balik yang konstruktif, dengan kata-kata menguatkan, dengan saling mendoakan, dengan memberi
menjadi cermin untuk bisa mengatakan, hey, I see something good in you. Ini loh talenta kamu gitu ya. Sesuatu yang kalau kamu yang melakukan itu beda sekali begitu. Kalau saya yang melakukan mungkin nggak bisa begitu. Jadi ada satu keistimewaan, ada hal-hal baik yang kita bisa bantu saudara kita seiman ataupun orang-orang yang kita kenal, sahabat, bahkan anak-anak kita. Sahabat wanita, mari kita membiasakan untuk selalu menjadi orang yang memberi feedback yang baik, menjadi orang yang bukan hanya judging dan menghakimi, menyoroti apa yang salah dari orang lain, tetapi kita bisa menjadi orang yang membantu orang lain melihat hal baik dari dirinya, karena itu yang kadang dibutuhkan. Ketika orang sedang lemah jiwanya, kadang-kadang dia tidak bisa lihat hal baik apa di dalam dirinya. Lalu yang ketiga, kehidupan menawarkan tujuan dan makna, tapi tidak menjanjikan pemenuhan dan kebahagiaan. Sahabat wanita, jangan pernah mengharapkan pemenuhan dan kebahagiaan dari hidup ini. Bagaimana prinsip yang kita anut, kita gunakan untuk memaknai peristiwa yang kita alami, itulah yang akan membawa kita kepada menjadi orang yang bahagia atau tidak. Menjadi orang yang bisa bersyukur dengan kecukupan atau tidak. So, jangan pernah berharap dari life on this earth, tetapi berharaplah kepada bagaimana cara kita memaknai dan melihat kehidupan untuk kita bisa menjadi orang yang bersyukur, orang yang penuh, tidak selalu merasa kurang. Karena life tidak akan giving us the content feeling, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita memaknai peristiwa dan acuan prinsip kita apa untuk memaknai, itu yang akan menentukan kita itu menjadi orang yang bisa bersyukur atau menjadi orang yang selalu merasa kurang, mengeluh dan bersungut atas kehidupan. Nah, bagaimana kita menemukan makna dalam kehidupan? Ada tiga hal paling tidak. Ini sudah mulai aplikasinya ya, sahabat wanita. Satu, manusia akan bisa menemukan makna ketika dia menciptakan kerja atau karya. Saya teringat dalam Suara Kebenaran juga ada satu prinsip hakikat kerja. Sejatinya manusia diciptakan untuk berkarya, untuk bekerja. Nah, kalau saya katakan karya atau kerja, sahabat wanita, it doesn't always mean terkait dengan karir atau financial income. Ketika misalnya sahabat wanita, mungkin some of you adalah ibu rumah tangga, anak-anak yang kemudian bertumbuh menjadi orang dewasa yang takut akan Tuhan, bertanggung jawab atas studi, menjadi orang dewasa yang kemudian bisa mandiri, dan Anda bisa melepaskan mereka menjadi warga negara, warga masyarakat yang kontributif, bukan yang menjadi beban, itu adalah hasil karya seorang full-time mom. Keluarga yang utuh, rumah yang damai, itu adalah kerja dan karya dari seorang ibu yang mungkin tidak bekerja secara profesional. Bahwa ada beberapa dari kita yang mungkin sebagai wanita bekerja secara profesional, tidak masalah. Keseimbangan antara rumah dan kemudian tugas publik, itu yang kemudian menjadi kerja atau karya. Jadi, yang saya ingin katakan begini, sahabat wanita. Manusia tidak diciptakan untuk bermalas-malasan, untuk hanya berfoya-foya, hanya bersenang-senang. Justru kalau kita membayangkan hidup tanpa kerja dan karya, saya khawatir kita akan kehilangan makna. Kita akan kehilangan makna. Kalau kita bayangkan gitu ya, oh maunya punya kekayaan 7 turunan, hidup nggak ngapa-ngapain, semua sudah ada gitu ya. Tahukah Anda, manusia akan kehilangan makna dirinya. Karena hakikat manusia tidak diciptakan untuk diam dan bermalas-malasan. Kalau hanya diam bermalas-malasan, apa bedanya dengan mati gitu, sahabat wanita? Jadi mari kita bersyukur. Kalau kehidupan
Ya, ini fakta ya sahabat wanita, bahwa kalau kita nggak kerja, kita nggak punya income. Kalau kita nggak punya income, maka hidup menjadi sulit. It's okay. Mari kita maknai bahwa kesempatan masih bisa bekerja, masih bisa membuat sesuatu, baik bekerja secara karir maupun berbisnis. Mari kita maknai itu sebagai suatu kesempatan untuk menemukan makna. Dan itu yang akan membuat kita menjadi manusia yang konten, manusia yang cukup, yang bisa bersyukur. Lalu cara kedua, makna hidup dapat ditemukan ketika kita mengalami peristiwa dan having encounter, ya, berjumpa dengan seseorang. Seseorang ini banyak ya, bisa keluarga kita, pasangan kita, sahabat kita, kolega kita. Tahukah sahabat wanita bahwa di dalam setiap perjumpaan, bahkan ketika relasi itu tidak menyenangkan, ketika relasi itu mungkin melukai kita, bisa jadi itu adalah cara untuk kita menemukan suatu makna. Contoh ya, saya sebut yang sederhana saja, sahabat wanita. Kita akan bisa memaknai arti pengampunan kalau kita menemukan relasi di mana kita dilukai atau kita melukai orang. Maka di situ kita menemukan makna pengampunan. Kita di situ menemukan makna kasih yang memberi pengampunan. Begitu. Ketika kita mengalami kehilangan, maka kita akan memaknai, kita punya makna apa artinya ketika mereka masih ada bersama kita. Kita jadi menghargai kalau kita pernah kehilangan. Begitulah kodrat manusia, sesungguhnya, sejatinya, sahabat wanita. Lalu yang ketiga, kita bisa menemukan makna dalam hidup kalau kita memilih sikap yang benar ketika mengalami suatu peristiwa penderitaan yang tak terhindarkan. Ini luar biasa, sahabat wanita. Secara natural, kita cenderung menghindari rasa sakit atau pain. Tapi tahukah kita bahwa kadang-kala justru melewati rasa sakit dan penderitaan, jika kita cukup tekun dan punya acuan prinsip nilai yang benar, yang sejati, yang tidak palsu, maka kita justru bisa menemukan makna dari peristiwa penderitaan itu. Nah, ini luar biasa ya, sahabat wanita. So, apa aplikasi konkretnya? Aplikasi konkret dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita menjadi manusia atau wanita yang konten, yang cukup, yang bisa bersyukur. Ada 4 hal paling tidak yang saya ingin sharingkan kepada sahabat wanita semua. Yang satu, temukan inner core, pusat diri Anda itu di dalam iman kepada Tuhan. Karena itu adalah dasar teguh yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun yang terjadi di bumi ini. Sahabat wanita, kekayaan bisa hilang. Bahkan nafas kita pun kita nggak bisa andalkan, ini bisa hilang. Orang terdekat bisa menyakiti kita. Tetapi perjumpaan ilahi dengan Tuhan, encounter pribadi dengan Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Menjadi dasar yang teguh. Apapun yang kita alami, kita mungkin sedih, kita terluka, kita marah, kita shaking. Tetapi kita nggak shattered, kita nggak berantakan. Karena firman Tuhan juga mengatakan, kita mungkin terjatuh, tapi Tuhan tidak akan biarkan kita tergeletak. Bahkan ketika yang paling buruk terjadi, ketika maut sekalipun menghampiri, tetap kita punya pengharapan. Di balik maut itu, di balik langit biru itu ada Bapa, ada Tuhan yang menanti kita. Ada pengharapan. Lalu yang kedua, setelah kita menemukan inner core kita dan memilih inner core kita ada di dalam iman kepada Tuhan, mari kita bekerja, mari berkarya dalam hidup dengan apa yang ada di depan Anda. Anda punya keluarga, Anda punya karir, Anda punya pelayanan. Let's do it dengan segenap hati. Karena dari situ kita akan menemukan makna yang membuat kita menjadi utuh. Yang ketiga, maknai setiap orang yang Anda jumpai di hidup Anda sebagai proses buat Anda. Mau orangnya baik, mau orangnya melukai, mau orangnya jahat banget sama kita. Let's just believe bahwa melalui encounter dengan orang-orang itu, sesungguhnya kita sedang dituntun untuk menemukan makna yang akan membuat kita menjadi manusia yang punya jiwa kuat. Saya tahu ini tidak mudah. Kalau untuk memaknai orang yang baik sama kita gampang.
Tapi ketika kita dipertemukan dengan orang-orang yang kita diperlakukan tidak adil, kita dijahati begitu ya. Sahabat wanita, saya yakin dengan pertolongan Roh Kudus, Beliau yang akan memberikan hikmat kepada kita untuk bisa memaknai setiap peristiwa. Apa yang tak nampak dalam mata manusia kita, dalam timbangan nurani manusia, tetapi bersama Roh Kudus sebagai pengajar, penuntun, Dia bisa membantu kita untuk memaknai. Yang terakhir, pilih sikap yang benar. Sahabat wanita, sikap atau mindset adalah seperti kacamata yang kita pilih. Kalau Anda dalam satu ruangan yang tidak ada matahari, lalu Anda pakai sunglasses, Anda akan gelap melihat ruangan itu. Karena Anda memilih pakai kacamata yang gelap. Tapi kalau Anda memilih pakai kacamata yang terang, atau dalam hal ini saya sebut dengan mindset bertumbuh, growth mindset, yang begini, hidup ini perjalanan, hidup ini proses progress, nggak semata-mata result. Bahwa dalam setiap perjalanan ada up and down. Orang dulu suka bilang ya, hidup ini seperti roda berputar. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Makanya kita jangan sombong gitu ya, Bapak Ibu, rendah hati. Sikap, kata kuncinya di sikap, sahabat wanita. Kata kuncinya di sikap. Mari kita memilih sikap yang benar. Karena dengan 4 hal ini, pusat kepada Tuhan, berkarya, bekerja, sampai menutup mata, lalu maknai setiap encounter dengan manusia lain sebagai proses menemukan makna. Dan mari memilih sikap bahwa hidup ini adalah satu perjalanan untuk bertumbuh. Kita menjadi orang yang lebih baik dari kita yang hari ini. Jadi besok saya lebih baik dari hari ini saya lebih baik dari yang kemarin. Semoga 4 hal ini cukup bisa dipahami, ditangkap, untuk kita bisa menjadi wanita yang konten, yang cukup, yang bisa bersyukur di dalam segala situasi. Terima kasih sahabat wanita atas atensi Anda. Salam sehat untuk kita semua.